Hari ini Polda Banten akan diberi informasi publik tentang pengungkapan kasus pembunuhan dengan tingkat kesulitan yang awalnya cukup tinggi karena jasad yang diketemukan di tumpukan sampah pinggir jalan di Desa Cirecuk, Tanara, Kabupaten Serang itu belum bisa dikenali dan pada saat di TKP masih terbungkus dalam karung goni, sehingga identifikasi terhadap korban pada tahap awal mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pengungkapan kasus ini. Kami informasikan kepada rekan-rekan bahwa Ditreskrim Polda Banten dalam hal ini Subdit Resmob bersama dengan penyidik dari Satreskrim Polres Serang menggunakan Scientific Crime Investigation atau SCI berbasis pada face recognition. Ketika kita membawa jenazah tanpa identitas dari TKP tumpukan sampah ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Banten, sesungguhnya melalui face recognition atau pengenalan wajah yang alatnya ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum, kita sudah mengetahui siapa orang ini. Dan diikuti dengan identitas atau profil primer dari yang bersangkutan berupa sidik jari, sehingga kita cocokkan dengan fingerprint identification system atau FIS. Lagi-lagi kita menemukan identitas dari korban. Jadi pada saat kita sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara, kita sudah mengetahui itu. Dan di luar itu, penyidik dari Satreskrim Polres Serang bersama dengan Polda Banten juga telah menyebar informasi dengan ciri-ciri korban bersamaan dengan properti yang dimiliki oleh korban, disebar luas melalui media sosial dan juga dibantu oleh teman-teman media, sehingga pada hari Minggu, tepatnya tanggal 31 Juli sekitar sore hari, melalui informasi yang tersebar di media sosial dan media massa, juga telah datang dua keluarga yang menyatakan bahwa mereka kehilangan anggota keluarga. Satu keluarga mempunyai informasi yang dideskripsikan oleh mereka saat itu dengan kecocokan data primer dan data sekunder yang dimiliki baik oleh pihak Polda Banten maupun yang disaksikan secara faktual, seperti data primer susunan gigi atau profil gigi, kemudian data primer sidik jari, dan data sekunder seperti bentuk tubuh, tinggi badan, dan ciri-ciri khusus, yaitu ada tailalan pada pipi dan kemudian bekas luka yang lama di bagian kaki. Maka berdasarkan fakta-fakta seperti itu, akhirnya disimpulkan bahwa benar korban bernama Ibu Junaisi alias JN usia 37 tahun. Seorang ibu rumah tangga yang tinggal mengontrak di Kampung Jatilio, Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Dan yang mengejutkan bahwa korban sesungguhnya baru 40 hari melahirkan anak. Jadi korban baru 40 hari melahirkan anak. Dan pasca dilakukan otopsi pada Sabtu 30 Juli selama 2 jam, diperoleh kepastian secara forensik bahwa korban meninggal tidak dengan wajar. Korban meninggal tidak dengan wajar. Sehingga disimpulkan bahwa korban adalah korban pembunuhan yang perlu kemudian bagian organ-organ tubuh, terutama pada bagian paru-paru, dilakukan patologi anatomi atau pemeriksaan lanjutan secara patologi anatomi di Rumah Sakit Derajat Prawira Negara Kota Serang. Sebab kematian identik dengan temuan otopsi, yaitu ada tanda kekerasan pada bagian paru-paru karena penyumbatan saluran pernafasan. Namun demikian, karena jenazah sudah dalam keadaan tidak bernyawa lebih dari 2 hari, maka secara saintifik masih dibutuhkan kegiatan patologi anatomi di Rumah Sakit Derajat Prawira Negara yang hasilnya akan kemungkinan bisa diperoleh
menjadi bagian dalam berkas perkara dalam 1 minggu ke depan. Berdasarkan identitas, maka penyidik bergerak cepat baik dari Resmob Polda Banten maupun Satreskrim Polres Serang, dan diperoleh hanya dalam 2 kali 24 jam pelaku atas nama PW alias Adi, usia juga sama 37 tahun, berhasil dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 juga di kontrakan yang sama yang juga menjadi TKP, yaitu di kontrakan Kampung Jatilio, Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Tangerang. Dan pasca pemeriksaan terhadap pelaku PW alias Adi, diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dekat dengan korban yang adalah paman kandung dari korban itu sendiri. Jadi semacam ada sanksi sosial karena tidak ada restu dari keluarga ketika sang paman menikahi keponakannya sendiri. Kronologis pembunuhan bagaimana dari hasil dan fakta-fakta hukum pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa percekcokan dimulai ketika Jumat tanggal 29 Juli di antara mereka bersitegang karena pelaku dianggap tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, sehingga umpatan dan makian sang istri membuat pelaku sakit hati. Puncaknya ketika hari yang sama pukul 1.50 sang anak yang baru lahir 40 hari menangis, sehingga pelaku bangun dan kemudian menyarankan sang istri untuk bisa memberi susu kepada sang anak, tetapi tidak direspon dengan baik, dibiarkan, bahkan kemudian keluar umpatan dan makian, sehingga pelaku kemudian memindahkan anak bayi tersebut yang saat itu berada di samping korban, kemudian mengambil tilam untuk kemudian membekat tilam tersebut pada bagian kepala korban dan menindih korban sehingga tidak mempunyai ruang gerak untuk melawan. Selama lebih dari 2 menit korban dibekap dan ditindih sampai korban tidak lagi dapat bergerak, dipastikan meninggal dunia, kemudian dibiarkan. Di sini ada shock secara psikologis terhadap anak perempuan pertama yang dimiliki oleh pasangan ini, karena sang anak perempuan juga menyaksikan ibunya dalam kondisi sudah tidak bernyawa berada di ruang tidur. Dan pada hari Sabtu pelaku kemudian telah mempersiapkan 2 karung goni, karung plastik berwarna putih, motif biru dan merah, garis biru dan merah, kemudian mempersiapkan untuk bisa memasukkan jenazah korban ke dalam karung plastik tersebut, dan ditambah dengan beberapa peralatan pakaian yang sudah tidak digunakan lagi di kontrakan. Jadi seolah-olah karung tersebut berisi barang-barang bekas. Dan kemudian sekitar pukul 03.00 hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, lagi-lagi pelaku dan sang anak perempuan yang pertama membawa karung tersebut keluar dari kontrakan untuk kemudian dibuang di TKP temu jenazah, yaitu di tumpukan sampah yang berada di tepi jalan di sekitaran Tanara. Dan ini menjadi concern bagi penyidik, tidak hanya dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, tetapi juga bagaimana merecovery shock secara psikologis terhadap anak yang mengetahui korban, yaitu mamanya, dalam kondisi tidak berdaya berada di kontrakan dan dalam kondisi terbungkus, juga diketahui dibuang jalan. Maka kami akan berkoordinasi
dengan pihak P2TP2A dan pihak-pihak yang berkompeten lainnya untuk bisa merecovery kondisi psikologi terhadap sang anak. Kemudian juga concern terhadap anak yang baru lahir berusia 40 hari yang saat ini masih berada dalam titipan pelaku kepada temannya di daerah Rajet. Sebagaimana kita bisa melihat barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan pasca penangkapan, kita bisa melihat adanya karung plastik, kemudian beragam tali, kain, bantal, kasur bayi, serta beberapa celana dan kain bekas dari TKP. Kemudian juga telah dilakukan penyitaan terhadap 1 unit motor Honda Supra X125 warna biru yang digunakan oleh pelaku untuk bisa membawa jenazah dalam karung dibuang ke TKP Tanara. Selanjutnya ada 1 lembar kasur kapuk berwarna merah garis putih yang digunakan oleh pelaku untuk membekap bagian kepala dan menindih korban hingga meninggal dunia. Dan terdapat tali kampar yang sama, identik, ada di kontrakan, juga ada di TKP yang secara saintifik mempunyai korelasi kuat sebagai alat untuk membuang jenazah dari korban. Motif dari pelaku sebagaimana yang sudah kami sampaikan adalah rasa sakit hati, emosi yang memuncak atas perilaku sang istri yang menurut pelaku tidak etis terhadap pelaku itu sendiri, sehingga shortcut untuk menghabisi nyawa dari sang istri. Kemudian persangkaan terhadap pelaku akan dijerat dengan pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Demikian informasi publik yang hari ini kami sampaikan, dan konteks pengungkapan tidak lepas dari scientific crime investigation dalam jangka waktu yang sangat singkat 2 kali 24 jam. Kami perlu luruskan kembali bahwa sang anak perempuan berusia sekitar 5 tahun konteksnya tidak dalam kondisi membantu pelaku untuk membuang jenazah, tetapi memang diajak oleh korban karena mereka tinggal berempat dengan 2 anaknya, sehingga kalau pelaku keluar dari rumah tidak membawa sang anak, maka sang anak akan tinggal sendiri. Jadi anak perempuan diajak, dan sang anak perempuan mengetahui bahwa isi di dalam karung adalah jenazah dari ibunya sendiri. Kemudian status pernikahan, kalau kita pastikan tidak tercatat secara hukum negara, baik di KUA maupun di pendaftaran kartu keluarga. Konteks ini karena hubungan di antara mereka sesungguhnya adalah hubungan keluarga saudara, dan status dari korban memang ketika itu masih dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain, namun kemudian beralih kepada sang paman dengan status pernikahan yang kami sampaikan tidak formal di pencatatan kenegaraan. Bayi pasca peristiwa tidak lagi bersama dengan pelaku. Tidak, bayi tidak dibawa karena pasca peristiwa sesuai dengan hasil informasi awal yang kami sampaikan kepada publik bahwa jenazah ini ketika ditemukan sesungguhnya sudah meninggal dunia dalam kurun waktu 1-3 hari. Jadi kalau kita flashback temuan hari Sabtu dini hari jam 3 kalau peristiwa pembuangan, maka matinya korban sesungguhnya ada pada hari Jumat tanggal 29 Juli sekitar pukul 1.50. Jadi pasca peristiwa itu bayi dititipkan oleh pelaku ke temannya yang ada di Raja. Kami mengulangi, status korban sesungguhnya masih dalam perikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki lain. Tetapi akhirnya korban dan pelaku menikah, di mana si korban ini meninggalkan sang suami dengan 2 anak dari pernikahan pertama.
Akhirnya tinggal bersama lebih dari 5 tahun dan memiliki anak. Yang pertama usia 5 tahun, yang kedua masih berusia 40 hari. Seperti itu. Benar, hubungannya paman dan keponakan. Seperti itu. Next. Ketika pelaku cakap dengan istrinya sampai dengan menghabis nyawa tersebut, akan diketahui oleh saudara atau tetangganya. Ya, karena pada saat itu masih dini hari, pembunuhan tidak diketahui oleh tetangganya, dan konteksnya bahwa mereka pun berada pada kontrakan ini masih terhitung dalam waktu yang singkat, bukan sebagai penghuni kontrakan dalam kurun waktu yang sudah lama. Jadi tidak diketahui oleh tetangga kanan dan kiri. Seperti itu. Informasi dari pendalaman terhadap tersangka, mereka keluar dari rumah kontrakan itu sekitar pukul 03.00. Jadi durasi waktu ketika mereka berbuat sekitar lebih dari 03.00. Kita tinggal menghitung jarak antara maut dengan Tanara yang mungkin tidak lebih dari 20 menit. Tetapi ditemukan jenazah itu dan dilaporkan ke Polres Serang adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Juli sekitar pukul 08.00. Jadi konteksnya penangkapan itu sendiri dilakukan pada hari Senin sekitar pukul 10.00. 2 kali 24 jam dengan identitas awal terhadap jenazah yang kita tidak ketahui siapa orangnya, siapa korban itu akhirnya terungkap dalam 2 kali 24 jam. Seperti itu. Ya, sekali lagi konteks ketika dia sudah mengemas dalam persiapan membeli karung plastik tersebut, memasukkan jenazah di dalam, secara niat dia sudah memasukkan barang-barang bekas yang memang sudah tidak lagi dipakai di kontrakan, sehingga seolah-olah karung bekas tersebut seolah-olah berisi sampah. Jadi ketika melintas ada tumpukan sampah, maka dalam benak pelaku identik dengan barang yang dia bawa. Jadi konteksnya automatically ketika berada pada jalur jalan yang dilewati ada tumpukan sampah, kemudian pelaku membuang jenazah tersebut di tumpukan sampah. Demikian. Ya, pelaku sendiri dalam kondisi yang kebingungan untuk bisa menghilangkan jejak. Jadi kamuflase yang dia gunakan adalah seolah-olah barang ini sampah. Dan ketika berada di jalan bertemu dengan tumpukan sampah. Jadi seperti itu, niat untuk membuang pada satu titik tidak ada, tetapi secara otomatis dalam kondisi di jalan maka dia membuang pada tumpukan sampah. Demikian.